Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Salam bahagia. Mengapa kurikulum perlu berubah? Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Mengapa perlu berubah? Kurikulum perlu dinamis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang dan maju. Apa alasannya? Ada 4 alasannya. Pertama, alasannya agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kedua, agar dapat menyiapkan generasi yang berkarakter dan tangguh. Ketiga, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir keempat, agar sesuai dengan konteks serta karakteristik peserta didik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai pada zamannya, kurikulum yang tidak mengekang dan memaksa. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dalam menguatkan kompetensi. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal. Keunggulan kurikulum merdeka. Pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan tentunya menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Bagi peserta didik, khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Sudahkah kita menjadi guru yang inspiratif dan menyenangkan dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa kita? Jika dulu saya mengajar sesuai dengan kebutuhan saya sebagai guru, tetapi sekarang saya mengajar
sesuai dengan kebutuhan siswa or student center yang dapat meningkatkan minat siswa belajar sehingga siswa dapat mudah memahami materi yang diajarkan karena mereka dilibatkan dalam perumusan tujuan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Dan yang paling penting Bapak Ibu Guru, kita harus menyiapkan para siswa agar bisa menghadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Yang patut kita ingat bahwa setiap individu siswa adalah individu yang unik, yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Dan kita tidak bisa memaksakan mereka bisa menguasai semua yang kita ajarkan. Akan tetapi sebagai guru hebat, kita bisa menyiapkan mereka untuk bisa memberikan potensi terbaik dari diri mereka agar suatu saat nanti mereka bisa memberikan the best version of themselves, versi terbaik dari diri mereka. Mari Bapak Ibu Guru, mari terus belajar, saling menginspirasi, terus maju bersama, hebat semua. Setelah mempelajari dan memahami kelima modul yang ada di platform Merdeka Mengajar, dan dapat saya simpulkan dengan slide-slide berikut ini yang akan ditayang. Selamat menyaksikan slide saya. Selamat belajar Bapak dan Guru hebat. Salam bahagia. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.